Halo anak teknik, di video kali ini kami akan mengupas cara mudah membaca kode kawat las SMAW. Dan di sini saya sudah memegang beberapa kawat las SMAW dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Tongkrongin video ini sampai selesai karena saya akan mengupas satu persatu kawat las SMAW yang ada di tangan saya ini. Sebelumnya, terima kasih untuk dukungan teman-teman yang sudah subscribe di channelnya Anak Teknik. Mari kita mainkan, Bung. Oke, sebelumnya kami beritahukan konten ini tidak didukung sponsor brand tertentu dan sebagai bahan transfer knowledge, di sini saya menggunakan kawat las dengan produk yang berbagai jenis ya, kita random ya di sini. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi kawat las ini ada yang biasa disebut dengan elektroda yang digunakan untuk melakukan pengelasan listrik atau sering disebut las stick, atau di dunia lebih dikenal las SMAW. Sistemnya, busur nyala api timbul ketika ujung, yang dimaksud ujung ini, ujung kawat las, sebagai pembakar bersinggungan dengan logam pengelasan. Dan selanjutnya saya jelaskan juga nama bagian-bagiannya. Di ujung ini namanya core wire. Nah, sebagai logam pengisi. Kemudian selain core wire, di sini juga ada flux sebagai pelapis ya, yang berfungsi sebagai sidia. Sidia singkatan dari S shielding atau pelindung, I-nya ionisasi atau pembangkit busur, D-nya dioksidasi untuk mengurangi kadar oksigen, kemudian I-nya insulating melindungi logam las saat pembukuan, dan A-nya alloying atau paduan. Dan biasanya nomor seri terletak di dekat core wire yang terbuka seperti ini. Pasti selalu nomor seri terletak di dekat core wire yang terbuka. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara mudah membedakan kawat las SMAW yang ada di tangan saya ini. Kawat las untuk carbon steel dikasih kode dengan nilai tegangan tariknya. Seperti contoh di sini. Nah, teman-teman lihat, untuk kawat las yang digunakan untuk material carbon steel, biasanya kawat lasnya terdapat kode untuk tegangan tariknya. Ini contohnya E7018. Nah, ini juga E7018. Nah, ini berarti dua kawat las ini digunakan untuk material carbon steel. Dan ada juga seperti E7016, E11018 dan selanjutnya. Sedangkan kawat las untuk material lain diberi kode dengan seri material yang akan dilas. Sebagai contoh, di sini ada kawat las dengan seri E308. Jadi untuk E308 ini, kawat las ini digunakan untuk material stainless steel. Seperti ada tipe 304. Juga di sini juga ada 312 ya. Dan di sini saya juga memiliki kawat las dengan seri all bronze. Ya, kelihatan ya di kamera ya. Jadi kawat las ini untuk material bronze. Baik, yang pertama kita akan bahas kawat las dengan kode seri NSN 308 E308-16. Dan kebetulan di sini produk dari Nico Steel.
Di tutup boxnya sendiri, di kawat las ini terdapat stiker bertulisan produk dari Nico Steel seri NSN 308. Kemudian kawat las ini berdiameter 4 mm dan panjangnya 350 mm dengan berat kemasan per boxnya 5 kg. Oke, sekarang kita cek apakah diameter kawat las ini sesuai dengan stiker yang ada di kemasan. Yang pertama, kita ukur diameter core wire-nya. Apakah benar 4 mm? Oke, kita lihat. Jadi diameternya sesuai. Di sini terlihat 4 mm. Setelah itu kita ukur panjang kawat las ini dari ujung sini sampai ujung ini. Apakah sesuai 350 mm? Oke, kita cek. Ternyata sesuai ya teman-teman. Setelah itu kemudian kita kuliti maksud dari kode seri NSN 308E308-16 yang tertera di kawat las ini. Yang pertama, kode di kawat las itu terbagi dua. NSN 308 ini kode seri dari produk Nico Steel-nya sendiri. Kemudian yang kedua, setelah spasi tengah ini, yang kedua ini kode AWS standar. Sekarang kita bahas dari kode E. E di sini maksudnya elektroda 308. Ini adalah nomor tipe IC atau American Industry Standard Institute. Kemudian 16, dua angka yang ada di paling belakang ini adalah lapisan. 16 ini artinya lapisan yang mengandung TiO dan K2O. Jadi kawat las ini kami rekomendasikan ampere mesin lasnya 80 sampai 125 ampere. Digunakan untuk pengelasan baja tahan karat dengan 18% krom sampai 8% nikel atau stainless steel. Jenis salutannya lem titania. Oke. Keunggulan dari kawat las ini ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih. Dia menggunakan arus AC atau DC+. Kemudian yang kedua kita akan bahas kawat las dengan kode seri CR718E7018. Dan kebetulan juga di sini produknya sama dari Nico Steel. Di tutup box kawat las ini terdapat stiker bertulisan produk dari Nico Steel seri CR718. Kemudian kawat las ini berdiameter 2,6 mm dan panjangnya 350, sama dengan yang tadi kalau panjangnya, dengan berat per boxnya sama 5 kg. Oke, sekarang kita cek apakah diameter kawat las ini 2,6 mm dan panjangnya 350. Tetap ingat ya teman-teman, yang dimaksud diameter itu diameter core wire-nya, bukan diameter fluk. Berarti yang diukur diameter core wire. Sekarang kita lihat berapa diameter kawat las ini. Benar ya, 2,6. Oke, setelah itu yang kedua kita cek panjangnya. Panjang kawat las ini apakah 350? Oke, kita lihat benar, di sini 350 mm. Kemudian mari kita kuliti maksud dari kode seri CR718E7018. Tetap sama, dibagi dua. Ini kode dari produknya ya, dari brandnya. Kemudian ini kode AWS standar.
sekarang kita akan bahas yang ini. E maksudnya elektroda. Oke, E di sini maksudnya elektroda. Kemudian 70 ini adalah kekuatan tarik minimum dengan satuan KSI. Berarti kekuatan tarik minimumnya 70 KSI. Kemudian 1 posisi pengelasan ya, tetap sama kayak yang tadi untuk semua posisi pengelasan. Untuk posisi flat, horizontal, untuk vertikal ini kan. Kemudian di angka paling belakang ada 8. Angka paling belakang ini menunjukkan tipe coating. Dan di sini terdapat angka 8 yang artinya coating menggunakan low hidrogen, potasium dan iron powder. Kemudian yang ketiga kita akan bahas cutlass dengan kode seri NSG. Di sini cuma ada NSG saja ya, NSG, tidak ada nomor-nomor atau apa. Kebetulan ini produknya sama dari Nikko Steel. Ditutup buka cutlass ini terdapat stiker bertulisan produk dari Nikko Steel seri NSG sendiri. Kemudian cutlass ini berdiameter 3,2 mm dan panjangnya 350 mm dengan berat per boxnya 4 kg. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang dua cutlass yang sudah kita bahas di depan tadi 5 kg per boxnya, kali ini cuma 4 karena ini diameternya gede, diameter fluknya ini. Kotaknya mungkin cuma mampu untuk 4 kg kotak boxnya. Oke, sekarang kita cek apakah diameter cutlass ini 2,6 mm dan panjangnya 350 mm. Saya ingatkan lagi, yang dimaksud diameter itu diameter core wire-nya. Oke. Itu kita cabut. Kita cek, di sini ada 3. Berarti sesuai ya. 3,2 mm sesuai panjangnya. Kemudian kita ukur sesuai diameternya maksud saya. Kemudian kita ukur panjangnya apakah 350. Oke, di sini menunjukkan 350 mm. Jadi cutlass kode seri NSG produk dari Nikko Steel ini, cutlass ini khusus ya, digunakan untuk gouging atau grooving segala jenis logam termasuk cast iron, stainless steel, copper, dan aluminium. Dan juga dapat digunakan untuk membuat kampuh las pada bagian yang retak serta membuang bekas logam yang lama. Baik teman-teman, yang terakhir saya akan membahas untuk cutlass HV850, produk dari Nikko Steel. Cutlass ini cutlass khusus karena digunakan untuk hard facing atau pengerasan permukaan dengan tujuan untuk mendapatkan ketahanan aus. Yang membuat cutlass ini sebagai hard facing adalah unsur yang dikandungnya nilai karbon dan nilai krom yang tinggi, dimana ketika cutlass ini digunakan, logam lasan yang terbentuk mengandung krom karbida yang bersifat keras. Jangan lupa like videonya ya. Sekian video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat dan membantu sobat anak teknik. Salam transfer knowledge, Mas Hadi.